2 minggu balik ke sini, ini mas, ini kita udah berusaha bikin seperti yang punya Macaroni Bonjour, tapi tetap nggak bisa ngalahin sama yang dari kita. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Macaroni Bonjour adalah makanan ringan, ya seperti makaroni biasanya sih, ya cuma kita mempunyai kualitas yang premium gitu. Jadi tagline-nya untuk di Macaroni Bonjour itu rasanya beneran premium. Nah, di situ uniknya kita strategi pemasarannya anti minimarket. Jadi jalur distribusinya kita nggak pakai minimarket, tapi kita membuat jalur distribusi sendiri. Seperti itu, Mas. Kalau ini pas Mas Albert dari awal itu berbisnis, apakah ini bisnis pertama atau sebelumnya udah berbisnis? Oh. Sebelumnya saya membuka jasa desain komunikasi visual, ya seperti jasa komunikasi visual seperti corporate identity, bikin logo, kemudian visual branding seperti itu. Dulu aku di Bali sempat membuat sebuah jasa namanya Shinken Studio gitu, tapi nggak berjalan lama sih, setahun. Kemudian ada temen yang ngajak kerjasama di Jogja, membuat alternatif media perikanan pariwisata Jogja. Akhirnya saya terdampar di Jogja, seperti itu ceritanya. Berarti aslinya emang gitu? Aslinya Jombang, Jawa Timur. Oh gitu. Iya. Ini Macaroni Bonjour ini udah berdiri dari kapan? Macaroni Bonjour berdiri sejak Maret 2014. Ya. Kalau di Jogja sendiri kompetitor untuk makanan itu gimana? Untuk kompetitor, karena kita online ya, jadi kompetitornya nggak ada di Jogja gitu ya. Jadi ada di seluruh Indonesia. Ada sih beberapa kompetitor, cuma untuk kualitasnya sampai saat ini belum ada yang nyamain, belum ada. Bahkan bahan bakunya itu benar-benar yang bisa ngambil banyak ya, bahan bakunya itu udah ya emang ini hanya di Macaroni Bonjour aja gitu. Saya udah sampai ada R&D dari pabrik lain datang, Mas kamu minta produk kayak gimana sih gitu. Jadi bawa sampel, kemudian sampel kita dibawa juga, sama-sama dari pabrik juga. Terus orangnya balik ke pabrik 2 minggu balik ke sini, ini mas, ini kita udah berusaha bikin seperti yang punya Macaroni Bonjour, tapi tetap nggak bisa ngalahin sama yang dari kita gitu. Itu apa? Kenapa sampai nggak bisa ngalahin? Karena ini mas, jadi ada sebuah, kita punya apa ya, bekerja sama pabrik gitu ya, dan pabriknya itu untuk membuat makaroni yang jenis itu membutuhkan SDM 2 kali lipat dari makaroni biasa gitu. Jadi itu benar-benar tipis, benar-benar renyah gitu, dan itu nggak semua orang bisa ngambil gitu. Sejak saya berdiri awal, beliau yang kerja sama kita, dia tahu perjalanan Bonjour, tahu gitu, dan kita selalu ngasih laporan kayak gini, dan akhirnya sekarang percaya dan kita mempunyai kerjasama yang baik gitu. Iya, kenapa milih makaroni? Kenapa? Emang suka di kuliner apa? Enggak. Jadi awalnya dulu gini mas, ketika saya alternatif media perikanan di Jogja sama rekan saya dari Bali waktu itu ya, itu teman saya nggak sevisi gitu sama teman saya ini, sama rekan saya. Jadi saya pengennya lari, dia pengennya jalan gitu. Padahal di situ link-link udah ada semua, dari dinas pariwisata, dari wali kota, udah ada semua, rekomendasinya udah sama semua. Tapi kurang maksimal gara-gara emang beda visi gitu. Untuk kenapa aku milih makaroni? Nah saat itu
ketika beda visi aku mikir ini kayaknya aku harus melakukan sesuatu gitu. Kebetulan aku tinggal di kafenya teman saya dan teman saya bilang, bro manfaatin apa yang ada di kafe ini, pasti ada kok gitu. Kemudian saya lihat, oh di sini kok pada suka ngemil kayaknya, oh belum ada camilan gitu, belum ada camilan, banyak yang online kayak gitu kan. Kemudian saya nyoba ke toko snack, kemudian snack on-onan saya bungkusin pakai lilin gitu, ada keripik singkong, ada makaroni, ada wafer, ada koin sapi dan lain-lain gitu. Saya tahu ditoples-toples. Kemudian saya lihat mana sih yang paling cepat habis kayak gitu. Sederhana sih, sederhana. Kemudian saya eliminasi satu persatu. Kemudian ada koin sapi sama keripik singkong. Nah, koin sapi? maaf, makaroni sama keripik singkong gitu ya kan. Nah, saya akhirnya ambil keputusan, saya ambil yang mana nih, keripik singkong atau makaroni gitu. Cuman saya pertimbangkan ternyata di keripik singkong udah ada market leadernya kan, namanya Maici ya kan. Oh ya. Nah, ya akhirnya saya memutuskan, oh makaroni belum ada, top of mind-nya belum ada gitu, di masyarakat belum ada. Oke, aku ambil keputusan untuk bisnis makaroni kayak gitu.